Menuju dewasa, kita semakin menyadari bahwa ada banyak hal yang harus kita lakukan dan ada banyak hal yang harus kita tinggalkan. Ada banyak hal yang harus kita perjuangkan dan ada banyak hal juga yang harus kita korbankan dan eliminasi. Video ini aku buat sebagai karya untuk aku yang baru usia 19 tahun dan bulan depan akan menuju 20 tahun. Aku ingin mendokumentasikan semua yang aku pikirkan, apa pengalaman aku dan apa yang aku lakukan di YouTube ini. Aku berharap suatu saat ini akan menjadi suatu karya yang bisa aku tonton dan aku bisa sharing dengan bebas, dengan legowo, tanpa iming-iming harus mengikuti algoritma seperti di Reels, video pendek yang lama-kelamaan juga bikin atensi kita rendah. Jadi aku pengen di YouTube ini aku bisa berbicara beberapa menit tanpa harus memikirkan durasi. Dan ini akan menjadi video YouTube pertamaku. So, enjoy everyone. Aku rasa menuju 20 ini adalah challenge dimana paling sulit di antara umur-umur yang lainnya. Ya, aku rasa di antara belasan menuju ke 20 ini adalah sesuatu yang gapnya kerasa banget, challenge-nya lebih gede, dan aku merasa aku kehilangan identitasku, aku merasa mempertanyakan pilihan-pilihan hidupku, aku meragukan kemampuan diriku sendiri yang bahkan mungkin cita-cita kita, semua apa yang ingin kita inginkan sewaktu kita kecil, tiba-tiba semuanya buyar, tiba-tiba kita jadi nggak tahu apa yang kita mau, dan ya kita bingung aja harus ngapain gitu. Dan ya itu wajar karena menurut aku kepribadian kita masih berkembang, dan ini tuh kalau misalnya mau dibilang usia menuju 20 atau 20-an awal itu adalah memang dimana waktunya kita untuk explore banyak hal dan coba mengenali diri kita secara dalam. Dan aku percaya masa muda itu adalah investasi dimana apa yang kita lakuin hari ini tuh benar-benar yang akan membentuk kita di masa depan. Jadi aku selalu bilang bahwa aku gak mau buang-buang waktu, aku gak mau bermain-main dalam tanda kutip menghabiskan masa muda aku dengan hal yang kurang berguna, sehingga itu tidak akan berdampak ke masa depan aku atau ke dalam jangka panjang. Jadi aku selalu berhati-hati dalam memilih apa yang aku lakuin. Jadi inilah 3 hal yang aku lakuin di usia menuju 20 ini. No zero days, gak ada satu hari pun yang nol. Aku percaya bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu satu harinya, itu akan berdampak, dan kalau misalnya ditabung, itu akan menjadi cadangan kita di masa depan. Aku membiasakan atau memprogram diriku itu selalu melakukan habits kecil yang akan berdampak pada suatu saat nanti. Contohnya, udah 2 tahun ini aku selalu rutin setiap hari nonton konten YouTube dari kreator-kreator yang aku suka. Contohnya dari Zahid Ibrahim. Hampir setiap harinya aku nonton 1-2 konten YouTube, atau mungkin aku bisa skip beberapa hari, tapi sama satu harinya aku harus tetap ganti di waktu yang lainnya. Dan manfaatnya itu kerasa banget. Aku jadi mendapat banyak kata baru, istilah-istilah asing yang mungkin aku baru dengar, dan juga dapat pemahaman yang mendalam tentunya. Dan biar itu nggak langsung lupa dan hilang begitu aja, lupa begitu aja, aku biasanya selalu catat pemahaman yang aku dapat atau poin-poinnya di buku aku, atau enggak ada satu hack yang menurut aku ini berguna banget sampai sekarang, yaitu adalah upload di Instagram. Ya, jadi aku punya akun second yang fungsinya adalah untuk menyimpan arsip-arsipku. Salah satunya adalah untuk menyimpan semua insight yang aku dapat dari tontonan YouTube dengan mengonsumsi YouTube ini. Karena aku berpikir setiap kali aku upload di Instagram, aku akan melihat arsipnya suatu saat nanti, aku bisa buka kembali, dan yang paling penting ini adalah dijadikan sebagai tools untuk laporan. Jadi setiap harinya pasti aku selalu upload tontonan-tontonan yang aku udah tonton, dan pasti aku cantumin hal yang aku dapetin dari tontonan itu dan apa yang mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan itu benar-benar works banget di hidupku. Jadi kalau misalnya aku lupa dengan istilahnya, atau mungkin suatu saat aku mau buka kembali, aku nggak usah capek-capek nyari lagi, tapi aku tinggal buka aja di highlightnya. Jadi di situ aku bisa melihat apa aja yang udah aku tonton, apakah itu ternyata works di hidupku atau enggak.
Ini penting banget karena kalau misalnya kalian ngelakuin habits tanpa kalian progress, kalian nggak bisa evaluasi. Jadi aku selalu, kalau misalnya aku mengadaptasi habits baru, pasti aku catat dan aku progress. Nah, ada toolsnya juga, aku selalu pakai habit tracker. Ini bener-bener works banget di hidupku, dan aku juga udah ngelakuin ini selama 2 tahun, dan ini bener-bener berfungsi banget di hidupku. Caranya misalnya kalian bikin dari pagi hari bangun tidur sampai malam kalian tidur, kalian mau ngelakuin apa aja, mulai dari aspek kesehatan, agama, pengetahuan, pengembangan diri, itu kalian catat apa yang mau kalian capai. Kurang lebih misalnya kalian punya 10 daily habits, kalian tinggal bikin tabelnya, terus nanti kalian tinggal checklist kalau misalnya itu terlaksana. Ini semacam kalau misalnya kalian kecil pernah dikasih buku Ramadan yang harus di checklist setiap kita ngelakuin sesuatu, ini kurang lebih kayak gitu. Dan habit tracker ini benar-benar berfungsi untuk ngelacak progres kalian. Jadi kalian bisa tahu dalam 1 bulan ini apa yang kalian lakuin, apa yang kalian tinggalin. Aku benar-benar rekomendasiin ini karena nanti di akhir bulan kalian bisa evaluasi. Misalnya dari semua habits itu kalian bisa presenin berapa yang kalian lakuin dan berapa yang nggak kalian lakuin. Setelah itu kalian bisa kasih notes untuk diri kalian sendiri bulan depan apa yang harus diperbaiki dari diri kalian sendiri. Ini benar-benar berfungsi banget untuk mengevaluasi diri kamu sendiri dan bisa untuk menilai diri kamu sendiri secara objektif. Serius, ini tuh bener-bener works banget juga di hidupku. Jadi kalau misalnya dulu mungkin kita mengenalnya dengan diary ya, aku udah lakuin itu sejak SD SMP. Tapi aku mungkin kalau dulu hanya sebatas curhat bagaimana perasaan aku pada hari itu. Kalau sekarang konsepnya sudah lebih berkembang dan lebih modern. Ya akhirnya aku tahu bahwa istilah itu journaling waktu saat aku SMK, dan kurang lebih mungkin kalau yang benar-benar journalingnya aku udah terapin selama 3-4 tahun ini. Ada banyak tools dari journaling sendiri. Biasanya aku pakai, ada istilahnya yang namanya morning page, dimana pada saat kalian bangun tidur dan memulai hari, kalian harus menulis apa yang kalian rasain. Tapi kembali lagi itu disesuaikan dengan konteks kalian. Aku biasanya prepare enggak di pagi hari, tapi aku di malam harinya, dimana di malam hari itu aku evaluasi apa yang udah aku lakuin, bagaimana perasaan aku, dan apa yang harus diperbaiki di hari berikutnya. Jadi ini semacam memang diary, dimana itu menuliskan apa yang kalian rasakan selama 1 harinya. Gak usah ngerasa bahwa journaling itu harus benar-benar yang estetik dan lain-lain. Enggak. Aku cuma mau bilang kalian hanya perlu mulai dulu aja. Kalian bisa lihat journaling aku di sini. Aku nggak pakai stiker yang banyak atau stabilo yang banyak-banyak gitu. Cukup yang menurut aku ya nyaman dan bisa aku pahami gitu. Biasanya aku selalu reflection time kalau misalnya journaling tuh, jadi berefleksi apa habits aku yang bagus dan apa bad habits aku, apa yang aku sukain di diri aku, apa yang gak aku sukain di diri aku, yang pasti tujuannya adalah untuk dievaluasi ya. Jadi kesimpulannya, aku percaya bahwa usia belasan atau awal 20-an ini adalah kesempatan baik untuk memulai membangun fondasi kita untuk menuju kehidupan selanjutnya, untuk menunjang karir kita. Makanya kita harus membangun fondasinya dari sekarang, dan ini adalah investasi jangka panjang kita. Makanya bijaklah dalam memilih apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan, karena aku selalu bilang bahwa kita gak akan tahu hidup membawa kita kemana. Makanya yang bisa kita lakuin adalah melakukan yang terbaik dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. So teman-teman, aku berharap aku dan kalian akan menjadi teman baik, dan kita akan bicara hal-hal lainnya tentang usia 20-an dan menuju pendewasaan ini yang sangat-sangat rumit, tapi semoga ya akan terselesaikan. Oke, ini adalah video YouTube pertamaku. Maaf atas segala ketidaksempurnaannya, dan so enjoy. Bye bye.